tim ekonomi yang memberikan feeding buat presiden ini memang punya niat buruk, mens rea terhadap presiden. Mencoba untuk backstep, menusuk dari belakang dari Pak Prabowo. Layak kita mencurigai sampai seperti itu? Oh jelas. Oke. Jelas. Di blok informasinya. Apa yang membuat Pak Prabowo dengan sukarela menandatangani? Tim negosiator, tim ekonomi dari Indonesia ini ditakut-takuti Pak Prabowo ini untuk segera tanda tangan dan bergabung pada Board of Peace. 99% dari dokumen perjanjian ART ini, resiprokal, itu isinya adalah merugikan posisi Indonesia. Ada 217 lebih kata di dalam perjanjian itu, Indonesia harus melakukan A, B, C, D. Sementara hanya ada 6 kata, itu Amerika harus melakukan A, B, C, D. Itu artinya kita sudah memberikan kepala kita bulat-bulat sepenuhnya pada Amerika? Kepala, badan, kaki, otaknya juga. Teddy juga bilang. Komplain lah ya? Komplain. Iya. Saya pajangan aja nih di sini. Berkali-kali bilang gitu ke Rosan, kemudian Erlangga. Betul. Jadi memang ada faksi-faksi. Ada kepentingan Rosan, Erlangga, kemudian Teddy yang mewakili mungkin ring 1 dari presiden. Ini nggak solid. Tanggal 23 Februari 2026 pagi ya, kami mengantarkan surat keberatan. 23 tuh hari ini? Ya, betul. Kita mengantarkan surat keberatan kepada Sekretariat Negara, tujuannya ke Presiden, Pak Prabowo, bahwa ini harus dibatalkan. Biaya untuk memperbaikinya sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Ini jauh lebih mahal daripada 10 tahun kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan ekonomi Jokowi. Ini jauh lebih berat lagi. 2 kali, 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pada 20 Februari lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan tarif yang diberlakukan oleh presiden mereka, Donald Trump. Persoalannya, 1 hari sebelum itu, pada 19 Februari, presiden kita menandatangani perjanjian agreement of reciprocal trade atau kesepakatan dagang timbal balik antara Amerika dan Indonesia. Apakah kemudian ART itu, kalau kita sebut seperti itu, langsung batal ataukah harus melalui hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan hukum kedua negara? Karena persoalannya, dengan dibatalkannya aturan yang sedianya diberlakukan Trump, maka tarif yang dikenakan pun langsung turun. Indonesia sempat bersorak gembira ketika tarif kita diberlakukan 19% dari awalnya 32%. Tetapi perkembangan terakhir kita tahu, Trump sempat kemudian menyebut-nyebut angka 10%, meskipun yang terakhir ini dia tengah berupaya untuk memberikan tarif yang lebih besar lagi, yakni 15%. Untuk membongkar persoalan ini dan bagaimana pula ART ini akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia pada 280 hajat hidup rakyat Indonesia, maka saat ini di hadapan kita semua sudah hadir Mas Bima Yudhistira dari Lembaga Riset Celios. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih. Langsung saja Mas, bagaimana Mas melihat ART ini dalam hubungannya dengan kepentingan ekonomi Indonesia? Ini jelas kebijakan yang menggadaikan kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional. Karena kalau dilihat dari poin-poinnya, hampir sebagian besar, saya bisa bilang ya, 99% dari dokumen perjanjian ART ini, resiprokal, itu isinya adalah merugikan posisi Indonesia. Kita kan banjir, impor, pangan, peternak, itu juga akan kesulitan bersaing. Susu, keju, kemudian produk-produk yang diimpor dari Amerika, daging, buah-buahan, hortikultura, ini akan menekan peternak lokal kita, petani kita. Kita harus beli 200 triliun lebih minyak dan gas dari Amerika. Itu per tahun? Itu per tahun ya. Jadi sekitar 15 miliar dolar dan ini artinya apa? Ini artinya kita akan terus bergantung pada importasi minyak dan gas.
Jadi apa yang diucapkan oleh Presiden soal kedaulatan ekonomi, kemandirian, swasembada, itu di dalam ART ini jadi nggak berlaku lagi. Nah, tapi ada juga nih yang beresiko tinggi nih di dalam ART ini. Kita nggak boleh kerjasama dengan negara lain tanpa izin dari Amerika Serikat. Jadi kalau dilihat-lihat, ini sebenarnya adalah bentuk penjajahan atau kolonialisme Amerika Serikat terhadap Indonesia. Jadi Indonesia itu negara bagian ke-51. Kenapa? Karena di sini ditulis kalau Indonesia mau bikin kerjasama dengan negara-negara lain, tapi kemudian isinya bertentangan dengan kepentingan dari Amerika Serikat, maka perjanjian tadi harus diterminasi, harus dihentikan. Dan berlaku yang ART ini ya? ART ini lebih tinggi gitu ya ininya? Iya, derajatnya dengan perjanjian dengan negara lainnya. Kita mau kerjasama misalkan dengan Eropa, nggak bisa kalau ada pasal-pasalnya bertentangan dengan ART. Kita dengan Tiongkok nggak bisa, dengan Timur Tengah juga nggak bisa. Jadi ini mengunci Indonesia menjadi hubungan eksklusif hanya dengan Amerika. Artinya ketika Presiden Prabowo menandatangani ART itu artinya kita sudah memberikan kepala kita bulat-bulat sepenuhnya pada Amerika. Kepala, badan, kaki, semua diserahkan. Kepala dalam artian ini otaknya juga itu diserahkan semua kepada Amerika Serikat. Jadi kenapa Indonesia ini melihat perjanjian seburuk itu kemudian ditandatangani? Ini tim negosiator kita bermasalah ataukah memang ya semua sudah didikte oleh Amerika, kita tinggal tanda tangan? Karena kelihatan sekali nih, ada 217 lebih kata di dalam perjanjian itu, Indonesia harus melakukan A, B, C, D. Should mungkin gitu ya? Shall itu ada 217. Sementara hanya ada 6 kata, itu Amerika harus melakukan A, B, C, D. Jadi, hanya 6 kata? Hanya 6 kata. Ini jelas, 217 versus 6. Kewajiban Indonesia jauh lebih besar daripada yang Amerika lakukan. Padahal katanya resiprokal. Iya, timbal balik. Mas, kalau Mas Bima melihat, ini apakah karena, kan tidak mungkin Pak Prabowo tidak menyadari ya, kalau kita bandingkan dengan pendahulunya, bahasa Inggris Pak Prabowo kan jauh lebih sophisticated gitu ya. Apa yang membuat Pak Prabowo dengan sukarela menandatangani? Apakah tadi tim yang memfooding beliau atau gimana? Ya, saya udah nggak percaya lagi ya dengan tim, terutama tim ekonomi yang memberikan input kepada Pak Prabowo. Kalau dilihat, ini kan seharusnya perjanjian seperti ini pelan-pelan, kemudian semua udah tahu sebenarnya bahwa ada informasi Mahkamah Agung atau Supreme Court di Amerika itu pasti akan mengeluarkan hasil putusan. Itu yang dilakukan oleh tim negosiator dari India. Jadi mereka menunggu dulu. Nahan diri gitu ya, wait and see. Wait and see dulu, nggak buru-buru. Karena udah pasti ini akan berubah semua. Terlalu dinamis ke depannya. Nah, sementara tim negosiator, tim ekonomi dari Indonesia ini kelihatannya memfeeding Pak Presiden salah. Satu ya, isi-isinya ini bermasalah, anti BUMN, anti Danantara, dan juga anti terhadap tadi kemandirian, slogan kemandirian. Kemudian ditakut-takuti Pak Prabowo ini untuk segera tanda tangan dan bergabung pada Board of Peace. Jadi kita nggak bisa melihat ini rangkaian terpisah. Ini tuh satu rangkaian. Jadi antara paket, gitu ya? Paket ART perjanjian ini dengan bergabungnya Indonesia ke BOP. Nah, ini satu paket ini. Nah, sekarang dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi tidak relevan dua-duanya. Baik Indonesia bergabung ke Board of Peace maupun perjanjian dagang ini. Jadi ini yang memberitahu, saya kira ini mencoba untuk backstep, menusuk dari belakang dari Pak Prabowo. Jadi layak kita mencurigai sampai seperti itu? Oh, jelas. Karena Pak Prabowo tadi disebutkan ya, dia ingin muncul di forum internasional dengan berbagai bahasa yang dia kuasai. Butuhnya apa? Berarti butuhnya Pak Prabowo panggung kan? Iya. Nah, isi dari panggung itu disiapkan oleh tim-tim asistensinya, tim-tim internalnya, ring satunya. Dan ini tidak memfeeding dengan baik. Jadi seperti diblok informasinya. Atau memang sengaja ingin menjual Indonesia ke Amerika Serikat. Jadi ada intensi ke sana. Apakah tim yang lebih, katakan saja, yang lebih powerful itu adalah tim yang berada di sekitaran beliau, Presiden, atau tim ekonomi yang tadi disebutkan oleh Mas Bima tadi? Iya, memang seolah ini
satu kesatuan, meskipun di dalam kita tahu juga ada fraksinya ya. Betul. Seperti kemarin kelihatan pada waktu press conference di depan jurnalis itu, kan Teddy juga bilang, Komplain lah ya. komplain. Iya. Saya pajangan aja nih di sini. Iya, Berkali-kali bilang itu ke Rosan, kemudian Erlangga. Betul. Jadi memang ada faksi-faksi. Tapi dalam konteks kesatuan sebagai Indonesia, ini seharusnya faksi-faksi tadi kan jadi satu suara. Satu suara. Informasi yang taktis, strategis itu harus di-sharing. Jadi saya pikir ada kepentingan Rosan Erlangga, kemudian Teddy yang mewakili mungkin ring satu dari presiden. Ini nggak solid. Sehingga hasilnya merugikan. Siapa yang lebih powerful? Kalau melihat kemarin kelihatannya tim ekonomi ini yang lebih banyak memfeeding, kemudian menentukan suara kan? Iya, salah satunya Erlangga memang. Erlangga dan Rosan. Bahkan saya mendapatkan informasi juga bahwa ada satu menteri yang dia membidangi urusan digital, dia tidak dilibatkan. Termasuk soal transfer data personal. Siapa menteri yang membidangi digital? Bu Mutia atau siapa? Ya, itu bisa jadi salah satu ini ya. Indikasi bahwa isi dari ART ini bertolak belakang dengan banyak poin dari perlindungan data pribadi. Betul. Bukan hanya itu. Jadi kalau bicara soal spesifik yang digital, itu Indonesia bahkan dilarang untuk mengembangkan infrastruktur 5G, 6G, dan infrastruktur digital lainnya tanpa izin dari Amerika. Personal data tadi, dan juga ini Indonesia akan missing opportunity, akan kehilangan peluang membangun data center, membangun semikonduktor. Jadi industri digital kita ini sudah di bawah ketiaknya Amerika Serikat. Dengan kata lain, kedaulatan digital kita pun sudah diserahkan bulat-bulat juga. Iya, jelas. Termasuk payment system dari Amerika Serikat, Visa, Mastercard. Revenue sharing juga mungkin ya untuk media-media. Untuk media, publisher right ya. Iya, publisher right. Iya, publisher right atau revenue sharing itu pun juga mau ditiadakan. Jadi ini mematikan media massa juga. Begitu ada pendapatan yang harusnya menjadi hak media massa karena dicantumkan di media sosial ya, di Google kan di Meta. Di Meta. Ini akhirnya nggak bisa dipungut. Pajak digital pun nggak boleh dipungut di perusahaan-perusahaan digital milik Amerika Serikat. Sementara di Australia kan itu berlaku ya? Berlaku, publisher right. Untuk menghidupi media massa, orang dia bikin berita, haknya diambil, masa sharing profitnya dengan Meta nggak boleh. Nah, itu nggak diperbolehkan dalam ART. Soal kedaulatan pangan. Yes. Kedaulatan pangan kan sebetulnya bukan cuma sekedar urusan yang berkali-kali dikatakan Pak Prabowo, dari mulai Pak Harto, kemudian ke presiden-presiden seterusnya. Betul. Kan upaya untuk memiliki kedaulatan pangan ini terus dicoba. Bahkan ada ininya kalau saya tidak salah tuh ada Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Ya. Dengan adanya ART ini, artinya Presiden sama sekali tidak mengacuhkan lagi yang namanya Undang-Undang Pangan dan niat kita untuk swasembada. Ya, itu akan memberikan jalan bahwa undang-undang apapun terkait dengan pangan, keamanan pangan, sertifikasi pangan, itu akan diterobos semua. Jadi posisinya di bawah dari perjanjian ART ini. Jadi ada 3 hal. Yang satu, kita dipaksa untuk membeli lebih banyak lagi gandum, daging, susu, keju tadi dari kedelai juga, termasuk kedelai. Kedua, sertifikasi untuk keamanan pangan itu dipermudah. 280 juta orang ini dianggap sebagai pasar membeli, tapi soal keamanan pangannya itu tergantung Amerika Serikat. Dan yang ketiga nih, ini lebih berbahaya nih, sertifikasi halalnya. Ya, betul. Itu mau diutak-atik, ini kan terkait pangan juga. Iya. Jadi kalau Amerika Serikat sudah punya sertifikasi halal, tidak perlu lagi double sertifikasi. Nah, gimana dong? Ini kan nggak fair bagi barang dari luar selain Amerika, maupun juga UMKM kita aja harus pakai sertifikasi halal di Indonesia, harus pakai BPOM untuk makanan minuman. Jadi kita melihat kemunduran besar dari semua slogan swasembada pangan. Kemunduran atau kehancuran sebetulnya kata yang paling tepat? Ya sudah mundurnya bukan cuma 2 langkah, tapi udah kembali lagi. Bahkan dibandingkan Soeharto, ini salah satu perjanjian yang paling buruk. Kenapa itu bisa terjadi, Mas? Kalau menurut Mas sendiri, selain misalnya ada tim yang kemudian patut kita curigai tadi sebagaimana Mas katakan. Kita nggak punya daya tawar. Jadi kita tuh sangat lemah sekali di hadapan Amerika.
kita tidak memainkan politik bebas aktif. Jadi kalau bertarung dengan Amerika, dia memaksa kita membeli gandum. Gandum bukan cuma dari Amerika, tapi juga dari Australia sebagai Ukraina kemarin. Ukraina juga. Ya. Jadi kita bisa memainkan catur itu. Ini nggak dimainkan. Jadi kita terima aja. Begitu juga daging. Daging tuh Selandia Baru bisa dimainkan untuk beradu dengan kerbau Amerika. dari India kalau saya tidak salah. Betul. Ini nggak dilakukan. Jadi Indonesia sudahlah. Ini semua yang dari Amerika Serikat tanda tangan. Bisakah kita sebagai warga negara mempersoalkan, mungkin melakukan class action, bukan pada negara bahkan, pada orang-orang yang patut dicurigai tadi? Betul. Jadi tanggal 23 Februari 2026 pagi ya, kami mengantarkan surat keberatan. 23 tuh hari ini? Ya, betul. Kita mengantarkan surat keberatan kepada Sekretariat Negara, tujuannya ke Presiden, Pak Prabowo, bahwa ini harus dibatalkan. Tidak boleh ada ratifikasi, karena 2 ratifikasinya. Bisa menjadi keputusan Presiden, dan juga bisa menjadi undang-undang. Nah, jadi ini bentuknya ya. Kita membuat ini berdasarkan dari analisa, undang-undang perjanjian negara kita, perjanjian internasional juga kita masukkan di sini. Jadi ada 21 poin. Boleh Boleh. Salah satu poinnya adalah soal matinya industrialisasi Indonesia dan PHK massal karena TKDN itu dihapus. Komponen dalam negeri nggak dibutuhkan lagi. Transfer teknologi tidak dibutuhkan lagi. Di sektor pertambangan, 100% investasi asing itu bisa memiliki tambang tanpa ada kewajiban untuk divestasi, untuk jual sahamnya di suatu saat. Tidak boleh diutak-atik. Nah itu, makanya sehari sebelumnya ada perjanjian dengan Freeport MOU untuk memperpanjang sampai sisa cadangan habis. Itu benar-benar jual tanah dan air secara literal gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk membuat nuklir reaktor di Kalimantan Barat tanpa ada kajian bahaya lingkungan dan lain-lain ya, bahaya untuk masyarakat. Ada juga beli 50 unit pesawat Boeing. Kemudian poison pill tadi atau pil racun untuk eksklusif hanya Indonesia dan Amerika bisa membuat kerjasama, yang lainnya tidak diperkenalkan kalau ada clash dengan kebijakan Amerika, sampai cacahan baju bekas. Nah ini menarik nih. Kita kan melarang nih impor thrifting baju bekas. Tapi di sini disebut bukan thrifting baju bekas jadinya yang diimpor, tapi cacahan baju bekas untuk recycle. Pertanyaan berikutnya adalah, ini pengawasannya gimana? Kalau mereka bilang ini cacahan, yang masuk ke sini baju bekas dijual lagi di pasar-pasar kaki lima. Ya matilah gitu ya. Ya ini akan mematikan industri pakaian jadi kita. Industri pakaian dalam negeri ya. Terus ada lagi yang menarik ini adalah pajak-pajak digital tadi itu nggak boleh lagi dipungut, dan kita tidak mempertimbangkan bahwa retaliasi dari mitra dagang lain yang kecewa dengan perjanjian ini. Karena tadi sifatnya eksklusif, sementara negara lain akan tanya, kok Amerika Serikat aja yang dapat poin-poin eksklusif untuk masukkan barang investasi ke Indonesia? Kami bagaimana? Nah situasi ini nih yang membuat kita itu akan membuat terisolasi kita juga hanya dengan Amerika. Betul. Satu terisolasi. Yang kedua kita digugat di WTO. Di World Trade Organization digugat karena dianggap diskriminatif terhadap negara lainnya. Nah ini repot ke depan. Ini betul-betul menghancurkan kalau dalam ini saya ya, dalam cara berpikir saya. Mengapa tim ekonomi, orang-orang terpilih, krem de la krem dari orang-orang Indonesia bisa melakukan itu? Menurut Mas Bima, bagaimana sih saya sampai tidak bisa berpikir? Jadi sebelumnya dalam 10 tahun Jokowi berkuasa itu kan dipersepsikan bahwa politik kita itu mulai condong ke Cina, ke Tiongkok. Termasuk dengan hilirisasi nikel. Nah, ini Pak Prabowo dan tim ekonominya mencoba berbeda. Jadi dia mulai bergeser, tapi bukan menjadi bandulnya imbang antara kepentingan Amerika dengan China, tapi justru langsung banting setir itu ke Amerika Serikat. Nah ini berarti salah besar. Jadi oke, kita kritik Indonesia terlalu dekat dengan China, konsesi kawasan industri nikel banyak dikirim ke China, menguntungkan perusahaan China, kereta cepat. Oke, kita kritik di situ. Tapi begitu bandulnya kemudian
dimasukkan ke Amerika Serikat, ini Iya. seperti keluar dari mulut Mulut harimau, harimau masuk masuk ke mulut buaya. buaya. Iya. Buayanya lebih sadis daripada harimaunya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi balancing power ataupun permainan di ekonomi politik ini menempatkan Indonesia menjadi pemain yang kecil. Makanya Trump selalu bilang, berapa 240 juta pada waktu Board of Peace ya, Board of Peace, bahwa Indonesia 240 juta penduduk. Meskipun dia nyebutnya juga salah, harusnya 280 juta. Iya. Tapi implikasinya adalah Trump hanya melihat Indonesia ini pasar produk-produk Amerika, menguntungkan petani dan produsen dari Amerika Serikat. Ya kalau tadi kita harus membeli kedelai, ya saya tidak tahu tuh dari 33 miliar dolar per tahun itu berapa bagian yang produk-produk pertaniannya. Tapi kalau itu dilakukan, artinya kita pemerintah saat ini lebih concern untuk membantu petani-petani Amerika yang sudah di sana juga disubsidi dibanding petani-petani kita yang makin lama makin buruk. Ya jelas. Jadi ada satu klausul juga nih yang bahaya, bahwa BUMN itu dibatasi untuk melakukan subsidi dan kompensasi kepada produk-produknya. Berarti pupuk subsidi. Berarti benih yang bersubsidi. Subsidi kredit untuk petani itu bisa berubah dengan adanya perjanjian ini. Lalu soal misalnya rencana bikin Koperasi Merah Putih yang nanti ingin memberdayakan petani dan sebagainya, sayonara dong. Itu bubar. Bubar ya? Bubar. Dalam konteks ini mau jualan subsidi apa orang dibatasi? Iya. Karena dianggap subsidi yang ada sekarang ini menghambat perusahaan dan produk Amerika masuk. Apakah ini kasar nih? Apakah kita bisa mengatakan bahwa tim ekonomi yang memberikan feeding buat presiden ini memang punya niat buruk, mensrea terhadap presiden? Jelas. Tadi saya sebutkan bahwa tim ekonomi ini bahkan menjual kedaulatan ekonomi Indonesia, ketahanan ekonomi Indonesia. Tidak sejalan dengan misi awal Pak Prabowo. Jadi kalau jadi Prabowo, nih pesannya adalah ganti, gagal tim negosiatornya. Dan diganti pun sebetulnya kan damage has been done kan? Diganti nih orang-orangnya. Tetap saja kan kita sudah masuk ke dalam satu ke dalam lubang yang teramat dalam, ya kan? Masih bisa? Masih bisa. Silakan. Jadi masih ada waktu 60 hari untuk menyampaikan notifikasi untuk penghentian ataupun untuk merevisi. Dan ini juga kita mengambil jalur dengan litigasi atau gugatan. Jadi kalau surat ke Sekretariat Negara ini ditanggapi ataupun tidak ditanggapi, itu selama 10 hari, ini kita akan melanjutkan kepada PT-UN, perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini juga bisa kalau dimenangkan menggagalkan ART Indonesia-Amerika. Ini jadi objek yang diisunya itu adalah pemerintah? Ya, perbuatan melawan hukum. Meskipun undang-undangnya kan belum ada atau Kepresnya belum ada. Yeah. Tapi yang kita sasar adalah perbuatan melawan hukum. Ini persis seperti yang dilakukan Mahathir di Malaysia terhadap Anwar Ibrahim. Jadi yang disasar, yang dilaporkan adalah perbuatan melawan hukumnya. Nah, itu bisa untuk membuat ini ditunda ataupun digagalkan. Apakah ini kan relatif masih sendirian lah katakan, Celios. Saya tidak tahu, mungkin Celios juga sudah punya kawan seiring yang cukup banyak. Tetapi apakah kita tidak perlu kemudian membuat sebuah kampanye yang mengikutsertakan DPR yang hingga saat ini masih menang-menang baik itu? Ya, itu dia. Surat ini juga akan kita serahkan kepada DPR sebagai salinan, karena di dalam pasal 4 Undang-Undang tahun 2000 soal perjanjian internasional, bahwa dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah wajib berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip persamaan kedudukan yang saling menguntungkan. Jadi, ini implikasinya luas. Saya kira nggak bisa menggunakan keputusan presiden untuk meratifikasi. Jadi harus bicara dan konsultasi dengan DPR. Pertanyaannya, apakah saat negosiasi DPR itu sudah dilibatkan dalam konsultasi, DPR tahu tidak hasil dari poin-poin tadi? Kan enggak. Saya sih indikasinya sekarang enggak ya. Dan itu artinya DPR juga bisa jadi salah satu force. Iya. Untuk dia merasa disepelekan lah, katakan seperti itu ya. Betul. Padahal ini implikasinya luas nih.
Ekonomi iya, lingkungan iya, perburuan iya. Anda melihat nggak bahwa ada Hmm. orang DPR yang cukup terbuka matanya dengan peluang kehancuran seperti ini? Mungkin sekarang saya paham karena masih ada 40-an lebih halaman, mereka harus mencerna satu 45 persatu. kalau saya tidak salah. Betul. Ya? Itu harus mencerna satu persatu gitu ya. Mereka melihat per faksi ataupun per komisi apa saja isu-isu yang mau dibawa. Tapi saya pikir harus ada. Saya sih ngelihat champion di DPR yang kritis soal ini ada tapi minor. Dan kita mau membawa itu menjadi mainstreaming. Bahwa mereka juga harus bersuara soal ini. Siapa yang sudah terlihat mulai katakan saja kritis, kemudian punya pemikiran yang pro rakyat dalam persoalan ini di DPR? Ya, saya ada beberapa ya. Misalnya ada dari PKS, kemudian sebelumnya juga kita sampaikan kepada sebagian dari PDI Perjuangan. Jadi kita buka semua dari DPR, apakah yang mendukung pemerintah ataupun yang berada di luar, bahkan partai-partai alternatif ya, ada partai buruh, kemudian partai hijau, itu juga kita coba sampaikan. Jadi kita terbuka bahwa ini hasil analisis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, berbasis pada data, ini bisa digunakan untuk bahan untuk melakukan advokasi dengan berbagai jalan. Itu sebenarnya pesan kita. Dengan waktu yang begitu sempit, 60 hari kalau saya tidak salah tadi Mas katakan, apa yang bisa kita lakukan dengan cepat sehingga kemudian pendapat-pendapat, aspirasi rakyat, penolakan ini bisa segera menggumpal dan menjadi satu kekuatan untuk mengatakan tidak secara bersama? Tekanan harus langsung kepada presiden. Jadi jangan ke tim ekonomi lagi. Jadi kita harus memisahkan presiden dengan tim ekonominya. Jadi kita tekankan kepada Pak Presiden bahwa ini buyar semua apa yang Anda kampanyekan, apa yang Anda cita-citakan, Indonesia emas, bonus demografi, itu nggak akan terjadi, swasembada pangan itu nggak akan terjadi dengan cara seperti ini. Jadi ini adalah keputusan yang bolanya di tangan Presiden dan juga DPR tadi. Jadi kita gunakan semua channel, media apapun, kita gunakan sehingga masyarakat juga sebagai konstituen punya tekanan. Petani, peternak, mungkin sekarang kalau membaca 45 halaman, petani, peternak tentu butuh waktu. Iya, apalagi bahasa Inggris. Apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, tapi pelan-pelan ketika dijelaskan di berbagai forum, ya seperti yang kita lakukan sekarang, harapannya mungkin muncul tekanan yang luar biasa besar dari para konstituen yang terdampak. UMKM, pelaku usaha, ini semua terdampak. Jadi kalaupun ada, siapa yang akan diuntungkan? Cuma satu. Yang diuntungkan dari ART ini adalah para importir dari Amerika Serikat. Lainnya rugi. Jadi, warga Indonesia, kalau itu warga Indonesia, satu-satunya warga Indonesia dalam tanda petik yang diuntungkan hanya para importir. Ya, dan rente impor yang masuk di kabinet. Yang lainnya rugi. 280 juta kira-kira ya, dikurangi importir dan dan kamrat-kamratnya ini ya. Mas, begini Mas, apakah kalau misalnya kita tidak segera mengatakan tidak dan berjuang untuk membuat ART ini tidak jadi diberlakukan buat negara kita, apakah artinya profesi dari Ghost Fleet yang bilang Indonesia akan bubar 2030 itu lebih segera lagi? Oh bisa. Kalau ini sampai ditandatangani dan diratifikasi, kita terkucil, Tiongkok pasti akan memindahkan, bukan cuma Tiongkok, tapi juga India dan juga negara lainnya, itu akan memindahkan ke negara-negara yang punya stance lebih jelas, produksinya, industrinya, dan Indonesia ya akhirnya tunduk dan nggak dapat apa-apa sebenarnya. Hengkang semua investor berarti ya dari luar. Oh iya, jelas. Sementara untuk menarik investor kan begitu susahnya saat-saat ini ya. Betul. Sebelum urusan ini pun ada kan. Betul. Sekarang tantangannya makin berat untuk narik. Dan dengan ada ini bukannya makin tertarik, makin menjauhkan. Amerika seperti itu. Cina yang kemudian merasa dirugikan juga. Sementara secara militer kan keduanya sudah mulai 11-12 tuh. Apakah tidak tertutup kemungkinan secara geografis kita menjadi medan pertengkaran mereka?
Justru itu, kita hanya dijadikan sebagai proksi kepentingan dari Amerika, China, bahkan Eropa. Dan kita ikut dalam satu bandul yang terlalu beresiko. Jadi inilah yang membuat, kenapa sih bukan Prabowo, tapi Anwar Ibrahim itu yang lead dalam beberapa hal. Isu Palestina, isu ART ini di Malaysia bermasalah. Tapi isi perjanjiannya nggak seburuk Indonesia. Dia diminta untuk mencabut ART ini oleh Mahathir Muhammad. Tapi kalau dilihat stance-nya Malaysia, dia pintar untuk menari-narinya. Dan Malaysia punya stance sendiri. Itulah sebenarnya disebut politik Mereka kena bebas berapa? aktif. Kenapa? Mereka kena berapa ketika kita kena 19? Sama kalau untuk 19 tarif. ya? Iya, tarifnya tidak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau dilihat dibandingkan, jadi gini, saya melihat ini kemudian melihat Malaysia dan Kamboja, isinya Indonesia banyak mencontek dari Malaysia dan Kamboja untuk hal yang buruk. Jadi mereka kan udah duluan punya kebijakan ini. Nah, tapi mereka pun juga masih punya stance, khususnya Malaysia. Nah, Indonesia ini berada sekarang di bawah Malaysia untuk soal diplomasi internasional. Jadi kita sedih sekali nih, posisi Indonesia. Jadi proksi. Laut Cina Selatan kita gimana? Ya. Kemudian yang terjadi di perbatasan, kemudian Australia sikapnya juga bagaimana? Jadi Indonesia ini terlalu besar untuk hanya dijadikan sebagai proksi kepentingan. Bikin aturan main aja yang jelas. Nggak usah berpihak. Kalau ini udah jelas, berarti kita berpihak pro Amerika. Kita bloknya Amerika. Bahkan di dalam websitenya White House, itu ada tulisan. Ini agak kontroversial. Ada tulisan bahwa ini adalah perjanjian untuk Golden Age. Untuk periode emas Indonesia dan Amerika Alliance. Jadi kita tuh sekutunya Amerika. Ini bukan perjanjian. Biasanya kan agreement atau kemudian friendship ya. Itu masih oke. Ini alliance. Aliansi. Jadi kita masuk aliansinya Amerika. Kenapa nggak sekalian gabung NATO aja sekalian? Artinya, maaf ya, menjadi semacam negara bagian ke-51 negara bagian tadi. Ya ke-51 ya. Iya. Itu Indonesia. Gitu. Artinya politik bebas aktif yang selama ini tetap kita pertahankan dengan berdarah-darah, saya katakan seperti itu. Itu nggak ada lagi, udah nggak ada lagi cerita itu sejarah. Udah ditendang begitu saja. Iya. Itu sejarah itu. Padahal sikap Pak Prabowo kan selama ini selalu patriotik dalam membela bebas aktif itu. Betul. Terkesan begitu. Mengapa Pak Prabowo tidak segera menunjukkan sikap kecewanya terhadap tim ini? Karena dia katakan saja dengan kata-kata kasar, saya dikadali lah. Ya dikerjai oleh tim ekonominya. Saya nggak paham ya, apa yang membuat Pak Prabowo tetap mempertahankan posisi sekarang? Apa mungkin karena takut kalau reshuffle ada gejolak politik, ada kocok ulang misalnya di parlemen? Sementara orang awam pun akan melihat bahwa gejolak yang lebih mengerikan itu sudah di depan mata rakyat urusannya kan? Dia hanya melihat jangka pendek, jangan sampai ada gejolak politik, tapi ini mengakibatkan gejolak jangka panjang. Betul. Kita itu kan diharuskan untuk membeli minyak dan bahkan batu bara. Mengapa energi fosil yang dari kemarin sudah ingin kita tinggalkan, justru sekarang ketika diharuskan kita membelinya, kita dengan senang hati menandatanganinya begitu saja. Nah ini aneh nih. Jadi kita ini kan mau membatasi produksi batu bara. Itulah pemangkasan produksi domestik dilakukan. RKAB-nya diubah. Betul. Tapi kita malah melakukan impor yang disebut metallurgical coal dan coking coal. Jadi hampir sama tuh. Jadi ini untuk industri baja sebagian besar. Dan juga untuk energi untuk pembangkit listriknya. Jadi bertentangan dengan transisi energi berkeadilan. Bertentangan juga dengan upaya mereduksi dampak batu bara buat kesehatan lingkungan itu. Tapi juga menariknya adalah siapa investor energi terbarukan yang mau masuk kalau kita mengimpor batu bara dalam jumlah yang besar dari Amerika lagi. Ini nggak kebalik, ini nggak salah nih. Iya. Kita kan produsen juga di batu bara. Iya. Bahkan untuk barang yang sama saja kita nggak bisa melindungi. Tapi saya ngelihat
Pak Prabowo mau bicara 100 gigawatt energi terbarukan dari panel surya, buyar semuanya. Investor akan melihat, ini Anda nggak komitmen. Belum migasnya, 200 triliun rupiah. Jadi ini arahnya kita akan terus bergantung pada energi fosil jangka panjang, rupiahnya juga akan melemah. Dan ini mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Gitu. Kalau misalnya itu dilakukan, kan untuk urusan energi berkelanjutan dan adil, kemudian energi yang lebih bersih, kalau saya tidak salah kan juga ada undang-undangnya kan, ada sekian banyak undang-undang. Itu kira-kira berapa undang-undang yang yang kemudian disepelekan hanya dari urusan energi ini aja? Iya, satu soal minerbanya. Iya. Yang kedua, ini sekarang kan sedang ditunggu-tunggu rancangan undang-undang energi terbarukan dan baru itu mau disahkan. Nggak jadi. Bisa jadi ditunda lagi. Karena arahnya berarti kita akan pro fosil jangka panjang. Saya nggak ngerti nih. Jadi apakah Menteri ESDM paham konsekuensinya ini? Jadi Menteri ESDM yang pro fosil saja, itu akan melihat ini kebijakan yang jelek ini. Kita impor tadi batu bara. Padahal dia pro fosil ya? Padahal dia pro fosil, udah jelas lah dia pro fosil. Iya. Tapi kalau dia pun pro energi terbarukan, makin jauh lagi. Jadi ini akan merubah semua kebijakan RUPTL untuk perencanaan listrik. Penerimaan sumber daya alam akan berubah semua kalau kita ratifikasi ini. Artinya ART ini adalah undang-undang, katakan seperti itu kalau diratifikasi. Undang-undang sapu jagat untuk menghancurkan Indonesia lah gitu. Omnibus yang kemarin jelek. Iya. Ini lebih jelek lagi. Berapa kali lebih jelek bahkan kelihatannya. Ini lebih jelek lagi. Ini berkali-kali lipat lebih jelek lagi nih. Yang namanya Omnibus ART, Agreement on Reciprocal Trade. Jadi, kalau misalnya tim ekonomi ini dipecat semua pun sebetulnya kurang gitu ya? Iya, ada di presiden sekarang. Iya. Presiden dan juga masyarakat yang melakukan gugatan secara bersama-sama. Bolanya di situ. Begini, ini kan belum diratifikasi. Ya. Apakah DPR kelihatannya akan segera bersuara untuk kemudian menolak ratifikasi ini? Ya, pilihannya dua. Kalau DPR-nya nggak bersuara juga, selama 60 hari seolah-olah semuanya menganggap ini bagus, maka nanti masyarakat tanpa DPR yang akan menyuarakan. Nah, itu kan konsekuensinya bagi legitimasi DPR juga dipertanyakan. Gimana nih suatu yang jelas-jelas jelek, bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan perjanjian internasional, undang-undang yang sudah ada, ini semua diterabas dan DPR-nya diam. Dia akan kehilangan suara banyak besar ya di 2029 nanti. Mas, saya sih sebetulnya melihatnya ini kayak semacam apa ya? Kalau dalam film tahun 80-an tuh ada yang namanya Apocalypse Now. Ya. Kehancuran besar-besaran saat ini gitu. Yang satu hal yang saya nggak bisa ngomong karena masih bingung, bagaimana mungkin Pak Prabowo sama sekali, apakah tidak diserahkan ke beliau dan dibacakan sebelumnya? Atau gimana sih sampai kemudian ditandatangani gitu, meskipun baru ditandatangani oleh dua pihak, Presiden Trump dan Presiden Prabowo. Iya, kita tuh sebelumnya sudah jauh untuk memberikan warning. Buat apa Pak tanda tangan ini? Buat apa Pak ada Board of Peace juga, Indonesia ikut di sana, jadi nggak jelas keberpihakan kepada Palestinanya, melindungi justru Israel, bertentangan lah dengan cita-cita founding father kita. Disitulah kemudian kalau tadi bicara film, ini persis film, semua film bencana itu diawali cuek terhadap akademisi, peneliti yang sudah memberikan warning. Akhirnya dari film itu kan jadi bencana. Jadi kita nih sekarang the years of living dangerously. Iya, ini terjadi. Jadi warning itu sudah. Sejelek-jeleknya Soeharto dulu, ini dalam konteks kebijakan ya. Sebelum Pak Habibie masuk menjadi wakil presiden, ini sejarah mencatat. Soeharto selalu melakukan dissenting opinion, membaca dari para kritikus, akademisi, dan lain-lain.
sebelum bertemu dengan menteri. Jadi dia sudah punya feeding dari luar dulu, dari pihak eksternal, dibaca jurnalnya. Nah, ini saya dapat cerita ini dari Rizal Ramli, dari almarhum Rizal Ramli. Itu BIM katanya, bahwa Soeharto seburuk-buruknya dia sebagai presiden, dia masih mendapatkan dissenting opinion. Yang kedua, pada waktu Pak Habibie menjadi wakil presidennya Soeharto, Pak Habibie itu bisa menyiapkan 2-3 jam. Makanya Pak Habibie itu selalu diarahkan menjadi pembicara terakhir. Saking dia lamanya, Soeharto mendengarkan untuk dapat feeding. Nah, mau gitu ya mendengarkan 3 jam itu ya? Iya, mau. Sehingga dia berhadapan dengan para diplomat, berhadapan dengan negara lain, berhadapan dengan menterinya sendiri, dia sudah punya stance. Nah, ini kok nggak terjadi sekarang? Ini kita bingung. Jadi, beberapa yang dipanggil ke istana itu lebih ke arah instruksi. 1.500 guru besar tidak ada dialog ketika diundang. Iya, betul. Bulan lalu. Iya, bulan lalu. Jadi, kita udah ngasih warning. Tapi kan pajak dan juga amanat itu kan diserahkan kepada presiden. Dan presiden kenapa diam saja ketika diberikan yang jelek begini gitu dari tim ekonominya. Mas, tadi Mas mengatakan kalau ART ini dijalankan, itu industrialisasi macet. Ya. Atau bahkan mungkin udah jelas investor hengkang. Ya. Pertanian kita udah jelas tidak akan berkembang. Peternakan, energi. Kalau disebut satu-satu, itu kan artinya ya apa ya? Bukan reset ya, apa namanya? Kalau komputer dimatikan tuh? Ya, shutdown. Shutdown ya. Itu bisa dikatakan shutdown Indonesia kan? Shutdown Indonesia, bukan reset Indonesia. Bukan reset Indonesia. Betul. Semua kemampuan ekonomi kita dilumpuhkan dengan ART ini. Kalau saya tidak tahu bagaimana suasana batin tim ekonomi ketika kita memikirkan ini, ketika bernegosiasi. Tapi bisakah Mas sebagai seorang ekonom mencoba menghayati sampai kemudian hal seburuk ini bisa terjadi dan bisa mereka lakukan? Saya melihat apa yang ada sekarang ini deja vu kepada Michael Kamdesus tahun 97. Ini ya? Ya, 97. Jadi dia datang, kemudian silakan tanda tangan, kemudian pada waktu tanda tangan dia begini kan. Itu terkenal sekali. Iya, betul. Kemudian kita menandatangani letter of intent. Ini sebenarnya adalah letter of intent. ART ini adalah letter of intent. Dulu pemainnya IMF, sekarang langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Privatisasi, liberalisasi, persis. Poinnya aja yang agak beda. Penandatanganan kesediaan bunuh diri, bisa dikatakan begitu? Iya. Suicidal notes. Suicidal note, ya. Iya. Harus tanda tangan. Tapi kan dulu kan Soeharto nggak disuruh gabung Board of Peace atau terbuka bilang harus melindungi Israel. Ini kan sudah model letter of intent, plus kita disuruh untuk ikut proyek propertinya Trump yang namanya Board of Peace. Jadi apa ini? Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah nih menurut saya yang terburuk. Mengingat kita masih harus menyisakan kepercayaan kita kepada presiden tentu kan. Mengingat sikap-sikap presiden, mengingat apa yang dia terus suarakan dengan gencar, dengan teriakan-teriakan yang penuh semangat. Apa kira-kira yang akan beliau lakukan terhadap tim ini? Dan seharusnya itu dilakukan. Saya kira sebelum Lebaran harus ada perombakan total. Erlangga, Rosan yang bertanggung jawab. Ini harus diganti. Rosan harus dicopot dari Danantara. Erlangga. Bahlil pun juga. Kenapa kok bisa ada bocor 200 triliun lebih importasi ini? Dia bilang mengganti dari Timur Tengah sebagai sumber impor. Tapi kan pertanyaannya kenapa kita mengimpor dari Timur Tengah? Ya berarti kan lebih murah daripada Amerika Serikat. Betul. Kemudian kenapa
Menkomdigi ini juga tidak menyuarakan protes secara keras bahwa kedaulatan ekonomi digital kita juga terancam. Menteri Pangan, Menko Pangan, Menteri Pertanian. Jadi ini ekonomi, pangan, energi ganti semua. Iya. Menlu itu nggak ada di dalam Washington DC, tapi dia ada di New York kan saat itu. Ini kan harusnya ada Menlu yang mendampingi. Ini Menlunya kenapa? Ini harusnya ada di bawah Menlu juga. Perjanjian luar negeri bagaimanapun kan. Ya. Saya kehabisan kata. Saya justru ingin bertanya satu hal lagi saja. Tolong Mas ceritakan seberapa bahayanya kalau ART ini berjalan dan itu sudah berada di depan mata kita betul. ART kalau terus didorong untuk diratifikasi, kita akan krisis paling lambat 2027. Rupiah kita bukan hanya paling lambat. Berarti paling bisa lambat. Lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat. Ini kan 90 hari untuk meratifikasinya. Jadi kalau 3 bulan ini didorong terus, disuarakan terus oleh presiden, pemerintah untuk cepat diratifikasi, ini kita akan mengubur diri sendiri jauh lebih cepat. Dolar, saya khawatir dolar Amerikanya terhadap rupiah, karena ini kan semua langsung antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini bisa menembus angka 19.500. Kalau 200 triliun tadi dari migas disuruh untuk melakukan banyak sekali investasi yang nggak berpihak ke Indonesia. Berarti 33 miliar dolar itu nanti angkanya udah harus dikalikan ke hampir 20.000 tadi. Oh yes. Kalau ART ini terlaksana, bisakah Mas Bima dengan yakin mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto bukan sekedar akan gagal, tetapi akan mewariskan kehancuran buat Indonesia? Biaya untuk memperbaikinya sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Ini jauh lebih mahal daripada 10 tahun kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan ekonomi Jokowi. Pak Prabowo sekarang juga bersusah payah untuk memulihkan banyak sekali utang dan juga kerusakan. Ini jauh lebih berat lagi. 2 kali, 3 kali lipat untuk memperbaikinya. Oke, pertanyaan saya terakhir adalah Mas Bima dan kawan-kawan di Cerios ini sudah mengajukan ini ke Sekretariat Negara. Ya. Apakah juga sudah mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kepada tim ekonomi yang katakan saja, saya katakan nyaris menjerumuskan Indonesia ke tubir kehancurannya? Ya. Kita berharap akan ada jawaban dari tim ekonomi atas surat ini. Pastinya presiden kan kalau membaca ini kemudian langsung mengutus menteri-menterinya untuk merespon. Kalau responnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang disuarakan ya ini oleh teman-teman, ini maka lanjutnya adalah gugatan. Dan dalam gugatan itu kan pasti akan dihadirkan saksi-saksi dari pihak. Kita akan membuka apa sih maksud dan bagaimana proses sampai hal yang jelek di dalam ART ini bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini apa dealnya? Nah itu yang akan publik bisa membaca arahnya kemana. Ya. Terima kasih Mas Bimo, saya tidak bisa lagi melanjutkan pembicaraan. Sama-sama. Dada saya kayaknya sesak lah ya untuk membayangkan, karena saya punya anak, punya generasi yang seharusnya bisa meneruskan Indonesia pada kejayaan suatu saat. Tidak bayangan suram seperti yang kita rasakan saat ini. Sobat Madilog, kita sering diajarkan bahwa bangsa ini adalah bangsa merdeka. Tetapi kemerdekaan, seperti kata Bung Karno, bukanlah sekedar mengganti bendera. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Dan hari ini pertanyaan itu berdiri di hadapan kita tanpa hiasan, tanpa retorika. Jika sebuah negara mengubah kebijakannya karena takut pada ancaman tarif,
Jika sebuah negara membuka pasarnya bukan karena siap bersaing, tetapi karena takut dihukum, jika sebuah negara memberi lebih banyak daripada yang ia terima, apakah negara itu masih sepenuhnya merdeka? Atau hanya merdeka di atas kertas? Ibnu Khaldun 6 abad lalu pernah mengingatkan, bangsa yang kalah selalu meniru bangsa yang menang dalam pakaian, dalam kebijakan, dan dalam cara berpikirnya. Jauh sebelum itu, filsuf besar Yunani, Thucydides, menulis sesuatu yang terasa seperti cermin bagi dunia kita hari ini. The strong do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menerima saja apa yang harus mereka terima. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Trump, bukan lagi tentang tarif, bukan lagi tentang perjanjian. Pertanyaannya adalah tentang diri kita sendiri. Apakah Indonesia masih berdiri sebagai bangsa yang menentukan nasibnya sendiri? Atau perlahan tanpa kita sadari, kita sudah belajar menerima apa yang dalam benak kita yang kecil dan terpenjara memaksa bahwa kita harus selalu menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.